Dan pada video kali ini kita akan menunjukkan sesuatu yang keren nih. Apa ini? namanya mesin uap Piston bersama boilernya. Nah, sebelum masuk ke pembuatan mesinnya, pertama-tama kita harus mengetahui dulu bagaimana cara kerja dari mesin piston. Nah, untuk komponen-komponen yang wajib ada di mesin piston, jelas yang pertama itu adalah piston, lalu yang kedua ada silindernya, yang ketiga itu ada valve atau katup, yang keempat ada crankshaft atau as, dan yang kelima ada roda gila atau flywheel. Nah, untuk cara kerja mesin piston, pertama-tama itu harus ada sesuatu yang mendorong piston. Bisa dari sebuah ledakan bahan bakar seperti mesin pada mobil, atau juga bisa menggunakan uap. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan uap. Pertama-tama, uap akan masuk melalui silinder 1. Pada saat ini, valve di silinder 1 harus dalam keadaan hendak membuka, dan valve dalam silinder 3 harus dalam keadaan hendak menutup. Selanjutnya, seiring dengan mesin berjalan, uap akan masuk ke silinder 2. Dan karena uap tidak memiliki jalur keluar lagi, karena valve di silinder 3 sudah menutupi lubang, maka piston di silinder 2 akan terdorong ke atas. Nah, selanjutnya, hasil dorongan tersebut akan ditransfer ke crankshaft, sehingga menghasilkan gerakan memutar atau rotasi pada crankshaft tersebut. Nah, dengan seiring putaran yang terjadi pada crankshaft, maka piston dipaksa harus turun kembali. Agar hal tersebut dapat terjadi, maka uap yang tadinya mendorong piston harus dikeluarkan. Maka saat piston utama hendak turun, valve di silinder 3 tepat akan naik hingga saluran buang untuk uap dapat terbuka. Dan valve di silinder 1 akan tepat menutup, sehingga saat uap ingin keluar, dia keluarnya hanya melalui silinder 3 dan tidak bisa kembali lagi ke silinder 1. Dengan demikian, piston dapat melanjutkan gerakan naik turunnya. Nah, ini adalah mesin uap yang kami buat. Mesin uap ini kami buat dari bahan yang mudah ditemukan di sekitar. Untuk silindernya, kami menggunakan Bosch motor. Bentuknya itu silinder berongga. Nah, tinggal kita bedain ukurannya buat silinder utama sama silinder valve-nya. Kalau untuk mesin ini, silinder utamanya kita pakai ukuran Bosch yang diameter dalamnya itu sekitar 1,5 cm. Lalu buat diameter dalam valve-nya itu sekitar 1,3 cm. Lalu untuk tinggi silinder utama, ini 10,5 cm. Dan untuk tinggi silinder valve-nya itu 4,5 cm. Nah, lalu ketiga silinder tadi kami satukan dan mereka bertiga itu harus benar-benar menempel sehingga tidak ada lagi ruang udara di antara sambungan-sambungannya. Nah, kalau misalnya kalian nanti bikin lalu ada bocor, itu bisa ditambal pakai epoksi. Nah, setelah tiga silinder disatukan, kita selanjutnya akan membuat bolongan kecil untuk saluran uapnya. Nah, ketiga saluran itu harus dijajar. Lalu di bagian luar silinder valve masuk, dilas pipa tembaga untuk nempelin selang buat nanti uapnya masuk. Selanjutnya, untuk menghubungkan piston dengan crankshaft, kami menggunakan plat besi yang dipotong dengan ukuran 4 cm dan 11 cm untuk plat besi untuk valve-nya. Lalu, dari plat besi dibuat lubang kecil dan disambungkan ke pistonnya menggunakan paku kecil yang telah dipotong ujungnya dan disumbat menggunakan kabel. Nah, sistem ini dibuat agar gerakan piston itu tidak terpengaruh dari gerakan yang dihasilkan oleh crankshaft-nya. Selanjutnya, untuk bagian crankshaft, kami menggunakan kawat yang ditekuk dengan diameter kawat sekitar 2 mm. Nah, untuk bagian-bagian crankshaft-nya, ini adalah lekukan yang nantinya berfungsi untuk menghasilkan stroke pada valve. Nah, di sini itu panjang lekukannya sekitar 0,6 cm. Untuk yang di tengah ini, untuk lekukan pada silinder utama, kita sebut lekukan pada crankshaft-nya yaitu web. Web ini akan dibahas nanti lebih lanjut. Lalu untuk roda gilanya, kami menggunakan kayu yang dipotong lingkaran. Lalu kayu tersebut ditempelkan menggunakan lem tembak pada crankshaft-nya. Nah, untuk penyusunan mesinnya, kami menggunakan pipa besi yang telah dibengkokkan untuk sebagai kedudukan dari crankshaft-nya. Untuk kedudukan mesinnya, kami menggunakan papan kayu. Lalu mesinnya itu dijepit oleh dua plat kayu yang disekrup ke papan kayu yang besar. Lalu diperkuat juga dengan penambahan seng yang disekrup pada papan kayunya. Selain itu, kedudukan mesin juga diperkuat menggunakan cable ties, sehingga kedudukan mesin saat dijalankan tidak berubah. Kalau kedudukan mesin berubah, nanti akan mengganggu atau bisa membuat pistonnya macet. Nah, untuk sumber uap pada mesin uap ini digunakan yang namanya boiler. Boiler ini merupakan tempat yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Kami menggunakan kaleng cat bekas dengan volume sekitar 700 ml yang tutupnya diberi lubang. Kemudian tutup kaleng cat ini dijepit menggunakan dua bagian pentil yang bagian tengahnya sudah diambil sehingga menyisakan bentuk seperti pipa. Nah, untuk menggunakan boiler ini, nanti kaleng cat bekas ini akan diisi air. Kemudian ditutup rapat, bisa dirapatkan menggunakan palu, lalu dipanaskan di atas kompor sehingga air bisa berubah menjadi uap. Uap yang dikeluarkan dari lubang pentil ini akan disalurkan ke mesin uap menggunakan selang, dan selang plastik ini pada mesin uap akan menempel pada pipa tembaga yang tadi sudah ditempel di valve uap masuk. Sehingga untuk melakukan rangkaian percobaan, keduanya harus dihubungkan dengan selang, yang satu di boiler. Nanti boiler akan dipanaskan menghasilkan uap, uapnya akan melalui selang ini masuk ke mesin uap. Nah, pada percobaan kali ini, variabel yang diuji cobakan itu ada di bagian crankshaft. Kita akan ngotak-ngatik bagian crankshaft di bagian yang namanya web. Panjang web ini kita ingin tahu pengaruhnya gimana ke kinerja mesin uap. Nah, untuk itu dibuat dua variasi crankshaft. Yang pertama dengan panjang web 1 cm
Dan yang kedua, variasi crankshaft dengan panjang web 1,5 cm. Nah, kemudian dari setiap panjang web ini akan dilakukan uji coba dengan menggunakan 4 beban yang berbeda, 10 gram, 30 gram, 50 gram, dan 100 gram. Nah, dari setiap bebannya, kita akan melakukan uji coba sebanyak 3 kali. Untuk melakukan percobaannya, beban akan diikat dengan benang jahit ke bagian crankshaft mesin yang lurus, dan kemudian menggunakan katrol sehingga beban tergantung secara vertikal. Jadi saat mesin dijalankan dan crankshaft berputar, benang akan tergulung dan mengangkat beban. Lalu kita harus menyiapkan lintasan sejauh 50 cm dan merekam pergerakan beban yang terangkat karena pergerakan mesin. Lalu dari situ kita akan mengambil data waktu yang dibutuhkan beban untuk menempuh jarak 50 cm. Untuk mencari tahu waktu yang dibutuhkan beban untuk mencapai jarak 50 cm akan digunakan aplikasi Avidemux. Dan di sini adalah salah satu contoh video percobaan yang akan saya gunakan untuk mencari tahu waktunya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu kapan beban sampai di titik 0. Yaitu akan digunakan jika kita zoom in. Sekitaran pada waktu ini beban telah mencapai titik 0, maka akan kita beli marker E. Kemudian kita harus mencari kapan beban sampai di titik 50 cm. Karena sudah ditemukan, yaitu sekitar frame ini, kita beri tanda marker B. Dan dapat terlihat di sini, ini adalah waktu yang dibutuhkan beban untuk menempuh jarak 50 cm atau sekitar 14,797 sekon. Setelah dicatat waktunya, maka didapat tabel ini. Mungkin tabel ini terlihat cukup rumit ya, karena itu mari kita sederhanakan dengan cara merata-rata waktu yang diperlukannya. Dan mungkin Anda juga menyadari bahwa pada tabel di sini tidak ada data pada massa 100 gram untuk variasi web 1 cm. Dan ini dikarenakan ternyata pada saat kami mencoba, mesin tidak kuat mengangkat beban 100 gram jika dipasangkan dengan web 1 cm. Selain itu, kami juga menyadari bahwa crankshaft dapat berputar lebih cepat pada variasi web 1 cm sebelum beban terangkat. Walaupun perbedaan kecepatan ini tidak terlalu terlihat ketika beban sudah mulai terangkat. Untuk memastikannya, kita dapat mencari nilai RPM-nya atau revolusi per menit. Caranya cukup mudah, yaitu kita perlu mencari tahu berapa waktu yang dibutuhkan crankshaft untuk melakukan 10 putaran, baik pada saat sudah mengangkat beban ataupun dengan tanpa beban. Kemudian, angka 10 tersebut dibagi dengan waktu yang dibutuhkan, lalu dikali dengan 60, maka didapat nilai RPM-nya. Dan ternyata pengamatan kami benar, di mana crankshaft yang memiliki panjang web 1 cm dapat berputar lebih cepat jika tanpa beban, di mana hal yang sama tidak bisa dikatakan jika beban sudah mulai terangkat, kecuali pada variasi 30 gram. Sekarang mari kita kembali ke tujuan utama percobaan. Dengan menggunakan rumus berat di mana nilai M adalah massa beban dan dia adalah konstanta gravitasi yang bernilai 9,8, maka kita dapat mendapatkan nilai gaya berat. Nilai gaya berat tersebut dapat digunakan dalam rumus usaha sebagai nilai F. Sedangkan nilai S-nya adalah jarak yang ditempuh benda, yaitu 50 cm atau 0,5 meter. Nilai usaha tersebut bila dibagi dengan waktu yang dibutuhkan beban, maka akan menghasilkan nilai daya output. Sedangkan untuk daya inputnya sendiri dapat dicari dengan cara memanaskan 500 ml air dalam boiler yang sama, dengan kompor yang sama, dan juga dengan besar api yang sama ketika digunakan dalam percobaan. Kemudian hal ini dilakukan selama 60 detik atau 1 menit, dan dihitung perubahan temperaturnya. Data-data tersebut digunakan dalam rumus perpindahan kalor, dengan nilai C atau kalor jenisnya adalah 4200 Joule per kilogram, yang setara dengan nilai kalor jenis air, karena yang kita panaskan adalah air ya. Dari nilai output dan input daya, maka dapat dicari nilai efisiensi, yaitu dengan cara membagi nilai output dengan input dan dikali 100%, maka akan didapat nilai efisiensi dalam persen. Dan juga grafik ini yang merupakan pertambahan efisiensi seiring dengan pertambahan beban pada kedua variasi web. Dari grafik ini dapat terlihat bahwa pada hampir semua variasi beban, web 1,5 cm dapat menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan pada web 1 cm, kecuali pada 30 gram. Sehingga dapat dikatakan bahwa web 1 cm dapat menghasilkan efisiensi optimal jika mengangkut beban 30 gram, yaitu sebesar 0,0038%. Sedangkan untuk efisiensi optimal bagi panjang web 1,5 cm belum bisa ditentukan karena perlunya percobaan lebih lanjut dengan web yang lebih panjang lagi. Sehingga dari percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa panjang web memang berpengaruh terhadap kinerja mesin uap piston, di mana semakin pendek web yang digunakan, maka mesin akan memiliki nilai RPM yang lebih besar jika tidak ada beban yang digunakan. Walau hal yang sama tidak bisa dikatakan jika terdapat presensi beban. Kemudian, semakin panjang web yang digunakan, maka semakin berat juga beban maksimum yang dapat diangkat oleh mesin uap. Selain itu, nilai efisiensi akan terus naik seiring dengan pertambahan panjang web, kecuali pada variasi beban tertentu, di mana suatu variasi web akan memiliki efisiensi optimal yang akan menghasilkan nilai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan variasi web yang lebih panjang. Sekian dari kami, terima kasih.